Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo, sudah pada mandi sikat gigi belum? Sudah. Kalau sudah, ayo kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kakak undang untuk semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau memulai acara ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus Engkau yang sertai Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Saat kami memuji membesarkan namamu Tuhan, Engkau hadir melawat kami semua. Amin. Berikan kami sukacitamu Tuhan. Amin. Berikan kami urapan kuasa yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita mau memulai pujian ini dengan semangat. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, hanya nama Tuhan Yesus yang dipuji. Amin. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada Kapan dia masuknya? sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya angkat tangan puji. Puji
50 ayat 3 ada berbunyi, pujilah dia dengan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Nah, Raja Daud suka memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan sangkakala, gambus dan kecapi. Kita juga mau loh memuji Tuhan dengan alat musik. Adik-adik yang punya mainan piano-pianoan, gitar, atau trompet, atau drum, waduh, boleh dipakai. Nah, adik-adik tahu nggak alat musik ini namanya alat musik apa? Alat musik apa ya? Betul, gitar. Nah, bunyinya gitar seperti apa ya? Jreng, jreng, jreng. Nah, lagi ada loh alat musik lainnya. Kalau alat musik ini, alat musik apa ya? Wah, good. Mungkin ada yang les ini alat musiknya. Piano. Gimana suaranya piano, Kak? Gimana ya suaranya piano ya? Ting, 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 ting. Main musiknya seperti ini. Nah, kalau ini, tahu nggak adik-adik? Kalau ini alat musik apa ya? Kalau ini dipukul Om. Oh, Bukan pukul temannya atau adiknya. Pukul alat musik. bunyinya gimana ya? Duk, Oh, duk. dung. Wah, Gitu. betul. Ini namanya drum. Drum. Satu lagi. Kalau gambar ini alat musik apa ya? Yang ditiup. Betul. Bunyinya seperti ini adik-adik. Ini namanya terompet. Bisa ya kita mau nyanyi sama-sama ya dengan alat musik ini ya. Memuji Tuhan dengan gitar, jreng 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 jreng. Memuji Tuhan dengan gitar, jreng 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 jreng. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekarang dengan piano, siap. Memuji Tuhan dengan piano, ting 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 ting. Memuji Tuhan dengan piano, ting 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 ting. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekarang yang duduk. Memuji Tuhan dengan drum, dung 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 dung. Musik. Memuji Tuhan dengan drum, dung 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 dung. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, siap-siap ya. Setelah ini dengan trompet. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan dengan trompet. Tat-tat-tat-tat-tat-tat. Memuji Tuhan dengan trompet. Tat-tat-tat-tat-tat-tat. Puji, pintar semua, hebat. Mari kita puji Dia. Allah Tuhan itu hebat. Puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Haleluya. Nah, Tante, Ya. di Yeremia 17 ayat 7 itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayo, kalau kakak tanya kepada siapa kita bersandar? Kepada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Jawa. Bahasa Inggris dulu yuk. Tepuk tangan dulu sama-sama. Yeay.
Siapa kau bersandar? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Sekarang kita mau pakai bahasa Jawa ya. Yes. Nyender, nyender. Nyendering sisine sopo, nyendering Gusti Yesus. Nyendering sisine sopo, nyendering Gusti Yesus. Nyender, 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 nyendering Gusti Yesus. Nyender, 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 nyendering Gusti Yesus. Lagi ya, nyendering sisine sopo, nyendering sisine sopo, nyendering Gusti Yesus. Nyendering sisine sopo, nyendering. Ayo semuanya nyender. Nyender, 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 nyendering Gusti Yesus. 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 Nyendering Gusti Yesus. Bersandar kepada siapa? Nyendering Gusti Yesus. Haleluya. Yes. Yes. Nah, adik-adik, kalau kita ini bersandar sama Tuhan, berharap sama Tuhan, hidup kita ini jadi indah. Karena Amin. siapa? Karena Tuhan itu menghiasi kehidupan kita. Tuhan itu memperindah kehidupan kita. Kami mau bersandar kepadamu. Oh, Kau yang buat hidup kami indah. Terima kasih. Kau yang buat hidup kami berarti. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, Kak, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Amin Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
bersyukur Tuhan. Semuanya karena kasih. Kau buat hidup kami jadi indah. Aku hidup. Kau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat Sekali lagi. baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Siapa yang baik? Engkau sangat baik, Dia tidak hanya baik, tapi apa adik-adik? teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Kau yang membuat hidup kami jadi indah. Kau hiasi kami dengan Kau yang kebaikan-Mu membuat Tuhan. hidup kami jadi berarti. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Seperti Maria yang memberikan bagian yang terbaik. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sediakan hati kami seperti tanah yang baik. Di mana firman yang ditaburkan itu Bapa boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat-lipat Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati. Mari Tuhan Engkau menyertai. Mari Tuhan Kau pimpin hidup setiap kami. Mari Bapa, saat ini Tuhan kami mau nyatakan kepadamu bahwa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya anak-anakku, selamat pagi ya. Apa kabar? Sebelum Tante mulai lebih lanjut, Tante mau ucapkan selamat tahun baru ya. Kalau di 2020 Tuhan sudah sertai, di 2021 Tuhan juga pasti menyertai kita. Walaupun kondisinya kita masih belum tahu ya. Tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan. Janji Tuhan itu yes dan amin ya. Oke, sekarang Tante mau ingatkan sudah duduk yang manis ya. Jangan jalan-jalan loh ya. Oke ya, sudah siap ya seperti biasa. Jangan lupa minggu yang lalu ceritanya apa. Nah sekarang diingat-ingat, ya kita lanjut di cerita yang ini. Pagi ini Tante mau bawakan judul tentang Sons of God. Anak-anak Allah arti Indonesianya ya. Nah sebelum melangkah lebih jauh, Tante mau kasih sedikit penjelasan buat kalian. Biar enggak bingung. Ada Son of God, yaitu anak Allah, arti Indonesianya. Ada Sons of God, artinya anak-anak Allah. Beda loh ya, jangan ketukar, jangan keliru ya. Nanti kalau salah pengertiannya bisa enggak paham ya. Jadi pagi ini Tante mau bawakan judul tentang Sons of God,
yang Indonesianya artinya anak-anak Allah. Diambil di dalam Yohanes 1 ayat 12. Maksudnya apa? Kita lihat. Anak-anak, kalau kalian tahu cerita ini masih ingat pasti ya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Begitu keluar dari air, lalu ada burung merpati. Burung merpatinya itu siapa? Roh Kudus. Nah, tapi ini ada kata-kata yang ini menunjukkan siapa? Bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, apa kata-katanya? Di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini yang dimaksud anak Allah, Son of God. Nah, jangan sampai salah ya. Berarti siapa itu anak Allah? Ayo, Tuhan Yesus ya. Jangan salah ya pengertiannya, ini anak Allah. Nah, cerita pagi ini tentang anak-anak Allah. Nah, di dalam Yohanes 3:16 ini ayat yang sangat terkenal. Semuanya juga udah pada tahu ini yang meyakinkan tentang anak Allah ya. Satu-satunya anak yang tunggal yang Tuhan karuniakan datang ke dunia untuk bisa menebus dosa manusia supaya yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Ini ayat satu lagi yang menekankan tentang anak Allah. Nah, terus yang anak-anak Allah siapa tante? Tanda tanyanya banyak itu anak kecil itu ya. Sambil berpikir siapa ini anak-anak Allah? Di dalam Galatia 3 ayat 26 di situ dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oh, berarti yang disebut anak-anak Allah itu adalah orang-orang atau anak-anak juga tante yang sudah punya iman di dalam Yesus Kristus. Yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu anak-anak Allah ya. Jangan sampai salah ya. Jadi beda ya. Pagi ini judulnya, topiknya tentang anak-anak Allah. Nah, anak-anak ya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, para muridnya kembali ke kota Yerusalem untuk melanjutkan pelayanan berikutnya ya. Bertugas apa? Menyampaikan berita keselamatan ya tentang kerajaan sorga. Tugas yang sudah diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus ya, sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi ada satu orang yang bernama Bapak Saulus. Wajahnya serem ya. Iya, wajahnya serem betul sekali. Ya, kelihatan amarah yang tinggi. Kenapa? Bapak Saulus ini tidak percaya sama Tuhan Yesus. Wih, dia ini orang jahat, tidak suka sama orang Kristen. Benar ini ya, di Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang pasal ke-9 tuh dijelaskan. Dia menangkap, mencari orang Kristen, baik itu laki perempuan, ya siapapun ditangkap, dicari dan dibunuh. Wih, jahat, dia tidak suka, ya dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dia tidak suka lihat murid-muridnya Tuhan Yesus itu keliling memberitakan tentang kabar keselamatan, ya dia jatuh wajahnya seperti itu, ya. Nah, suatu hari dia cari cara untuk bisa melancarkan niatnya dia untuk membunuh banyak orang Kristen. Nah, dia mau pergi ke kota Damsyik. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada sebuah sinar terang yang muncul. Wih, dan yang terjadi apa? Dia rebah ke tanah. Karena apa anak-anak? Tidak kuat sama silaunya cahaya kemuliaan. Silau sekali.
sampai rasanya Bapak Saulus tuh, waduh ini apa ya? Nah, lalu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Wih, Bapak Saulus bingung. Wih, sudah enggak kelihatan, silau sekali. Tahu-tahu ada suaranya tuh jelas sekali anak-anak. Ya bingung ya, takut ya. Lalu apa yang terjadi? Siapa engkau Tuhan? Ya, Bapak Saulus menjawab, ini siapa ini? Siapa engkau Tuhan? Siapa? Lalu suara itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi sepertinya Bapak Saulus tuh diingatkan apa yang sudah dia lakukan. Nah, lalu berikutnya Bapak Saulus itu singkat cerita dia berdiri dibantu oleh temannya yang waktu itu menemani dia pergi ke kota Damsik. Ternyata apa anak-anak? Buta. Nah, kalian bisa merasakan orang buta itu bagaimana ya? Kalau lampu di rumah kalian tiba-tiba padam PLN-nya, coba sekarang tutup mata 1 detik. Gelap enggak ya? Bisa lihat enggak? Wih, tante enggak bisa lihat apa-apa, ini semuanya gelap. Bayangkan matanya Bapak Saulus penglihatannya tiba-tiba gelap. Dia jadi buta sesaat. Ya. Kaget kan Bapak Saulus, teman-temannya juga bingung. Tadi ada suaranya jelas sekali, tidak ada siapa-siapa, malah sekarang Bapak Saulus jadi buta. Nah kemudian Bapak Saulus ini dituntun sama teman-temannya untuk berjalan masuk ke kota Damsik. Nah selama 3 hari Bapak Saulus perjalanan ya jadi dia tidak makan, dia tidak minum. Mungkin perasaannya Bapak Saulus ini merasa kaget ya. Dia bisa buta dan dia mengingat aku adalah Yesus yang kau aniaya. Dia juga berpikir ya saat tadi itu kalau boleh dikatakan Bapak Saulus tadi itu benci luar biasa sama orang Kristen. Ya dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dia cari cara, dia itu mau ke kota Damsik itu melancarkan niatnya untuk membunuh orang-orang Kristen. Jadi dia mau urus suratnya biar dia bisa semakin banyak orang Kristen itu ditumpas, dihabiskan. Karena dia benci sekali. Tapi ya Tuhan Yesus datang menemui dia di tengah perjalanan sebelum masuk kota Damsik. Nah, lalu kemudian ya Bapak Saulus akhirnya berdoa selama 3 hari itu dalam kondisi dia buta, dia tidak melihat apa-apa, dia tidak makan, tidak minum. Sampai suatu hari Tuhan mendatangi ya Bapak Ananias. Bapak Ananias diberi perintah sama Tuhan untuk menemukan Bapak Saulus. Dia ada di jalan lurus ya, di tempat situ Bapak Saulus sedang berdoa. Nah Bapak Ananias juga tahu, sudah terkenal siapa ini Bapak Saulus ya. Nah kemudian Bapak Ananias menjalankan perintah dari Tuhan. Memang dalam doa itu Bapak Saulus tadi itu mendapat penglihatan bahwa dia akan disembuhkan oleh seorang hamba Tuhan ya. Nah pada saat itu ternyata benar. Bapak Ananias datang kepada Bapak Saulus, dia menumpang tangan, dia berdoa. Dan yang terjadi apa anak-anak? Dia bisa melihat sampai dia melotot. Kenapa? Ternyata ada selaput yang jatuh dari matanya. Sehingga dia bisa melihat, aku bisa buka mata. Aku bisa melihat ada selaput yang jatuh dari mataku. Sekarang aku bisa melihat lagi. Wih, dia senang ya, dia kaget luar biasa. Nah, sampai akhirnya kayak enggak percaya. Matanya melotot terbelalak. Wih, aku bisa melihat. Siapa itu yang melakukan? Kalau bukan karena kuasa doa dari Bapak Ananias, hamba Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, singkat cerita anak-anak,
Bapak Ananias membaptiskan Bapak Saulus. Bapak Saulus bertobat ya, dia jadi mengerti dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Setelah dia dibaptis ya, lalu dia makan, dia minum untuk memulihkan kekuatannya. Karena 3 hari enggak makan, enggak minum, 3 hari 3 malam dia berdoa. Nah, sampai akhirnya dia bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus ya, berdoa, belajar firman Tuhan, bahkan dia juga melayani, bersama-sama memberitakan tentang kerajaan sorga ya, tentang juru selamat, tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Sampai akhirnya dia dirubah, namanya diganti menjadi Bapak Paulus. Nah, namanya menjadi Bapak siapa? Bapak Paulus. Nah, anak-anak kalau dari cerita tadi itu ya, ada yang mau Tante sampaikan ya. Sebetulnya ini tadi itu cerita tentang menggambarkan bagaimana menjadi anak-anak Allah itu harus percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, ketika Tuhan Yesus sebelum dibaptis Bapak Yohanes itu diutus oleh Allah, ada di dalam Yohanes 1 ayat 6 ya. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 7, Bapak Yohanes itu datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang apa? Terang. Terang ini apa Tante maksudnya? Ya, ikutin ya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Bapak Yohanes ini ya, dia menjadi saksi untuk menyaksikan tentang terang. Ya, tentang terang yang membuat banyak orang bisa percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, berikutnya anak-anak di dalam Yohanes 1 ayat 5 disampaikan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, jadi kalau tadi Bapak Yohanes itu menyaksikan tentang terang, tentang sebuah terang itu ya, terang itu bisa menjadi cahaya buat kehidupan kita, orang-orang percaya ya, sehingga kita itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi terang itu akan bercahaya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 itu disampaikan anak-anak, terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap orang. Loh ya, setiap orang loh ya. Kalian semua yang di rumah yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini, ataupun mungkin orang tua papa dan mama yang menemani, atau mungkin susnya atau siapapun yang pagi ini mengikuti live streaming, ada janji Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Baik Tante maupun kalian semuanya. Meskipun kalian masih anak-anak, Tuhan itu tetap bisa memberikan terang kepada kalian semuanya. Ya, setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Ya, baik itu orang-orang yang berdosa atau siapapun mungkin dalam ketakutan. Banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan oleh terang ini. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tante saya sedikit bingung Tante. Nah, yang dimaksud terang tadi itu apa? Firman Tuhan. Iya, betul sekali yang sudah bisa mengerti bahwa terang itu adalah firman Tuhan. Jadi
Kalau kalian rajin membaca Alkitab ya, mendengarkan live streaming setiap hari Minggu pagi, mendengarkan cerita-cerita Alkitab kalau mungkin disampaikan oleh papa mama di rumah ya, atau mungkin sekolah secara online dari kegiatan guru agama menyampaikan cerita-cerita Alkitab, itu yang namanya terang. Terang itu ya disampaikan ya lewat firman Tuhan. Bisa menerangi kalian semua juga tante, supaya tidak berjalan dalam kegelapan ya. Jadi dengan firman Tuhan ini kita benar-benar diterangi. Jalan kita tuh enggak sampai nobrok. Ingat tadi Bapak Saulus ya, 3 hari 3 malam dia buta, enggak bisa melihat. Itulah kegelapan. Ya, kalau kalian enggak berpegang pada firman Tuhan, dari mana kalian bisa punya terang, punya kekuatan kalian untuk berjalan ya sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kalian bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah? Ya, kalau kalian masih berjalan dalam kegelapan. Dalam kegelapan dia bagaimana? Ya, enggak nurut sama orang tua, ya. Enggak mau dengarkan firman Tuhan. Live streamingnya kan masih bisa pengulangan. Ngantuk aku. Besok ya Maya, sekali ini aja. Pada live streamingnya jam 10 pagi loh. Punya waktu kalian untuk siap-siap. Bangun jam 7 ya, siap-siap. Masih ada waktu. Kalau kalian tidak mendengarkan firman Tuhan, kalian itu tidak mendapatkan terang. Padahal tadi sudah ada janji diberikan untuk setiap orang. Tinggal kalian siap tidak menerimanya? Mau tidak menerimanya? Terang itu sudah disediakan oleh Tuhan. Supaya setiap orang ya percaya. Semakin percaya dan percaya lagi, imannya itu ditumbuhkan, dikuatkan, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Ya, anak-anak kita tidak terasa loh sudah lewat 2020. Sedangkan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir ya. Baik sekolah online maupun live streaming sekolah minggu, kegiatan di gereja. Dan dengannya mungkin kalian juga udah pada tahu kondisinya tidak begitu baik, tambah lama tambah dilihat, didengarkan. Jangan khawatir ya. Kalian, tante, kita semua punya Tuhan Yesus. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Allah kita yang ajaib ya. Firman Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita ya. Dalam kegelapan ini, kondisi ini, pegang firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu menjadi terang ya, menjadi kekuatan buat apa? Kita berjalan ya, berjalan untuk menghadapi hari demi hari ini. Ini sudah tahun 2021 loh anak-anak, sudah lewat tidak terasa. Tahun kemarin kita berharapnya 2021 semuanya menjadi lebih baik, kondisinya menuju kebaikan. Tapi kalau kalian lihat, tambah tidak menentu, tambah tidak mengerti ya. Itu tapi kalau anak-anak Allah tidak pernah bingung dengan seperti itu. Karena apa? Punya firman Tuhan yang menjadi terang, menjadi kekuatan buat anak-anak Allah. Nah ya, ingat ya, sudah dikatakan jadi terang itu dari firman Tuhan yang diterima, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang kita terima. Ya, baik tante maupun kalian semuanya yang pagi ini ikut live streaming ya. Baik itu orang dewasa, anak-anak kecil ya, siapapun ya. Lewat firman Tuhan ini kita punya kekuatan yang luar biasa. Iman kita boleh ditumbuhkan, boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Boleh yakin bahwa ini semuanya sudah dalam tangan Tuhan, sudah dalam janjinya Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan lupa ya, firman Tuhan itu adalah terang buat kita semua. Pegang dengan firman Tuhan, kita berjalan dalam kegelapan dunia ini.
tidak perlu takut. Sebagai anak-anak Allah, Tuhan sudah berjanji memberikan terang itu kepada kita. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, ayatnya sudah jelas sekali. Ya, jangan lupa ya anak-anak, Tuhan itu punya janji yang luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat, hebat, ya. Pegang janji Tuhan itu di dalam firman adalah sebuah terang. Terang buat kita anak-anak Allah, ya. Nah, sebagai ayat ayat penutup untuk firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini panjang, enggak apa-apa, ya. Kalian ambil HP direkam, ya. Biar kalian bisa ingat, ya. Biar kalian bisa meresapi, biar kalian bisa tahu bahwa kalian semuanya, juga tante, siapapun yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini, kita ini adalah anak-anak Allah, ya. Jangan lupa itu, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 jelas dikatakan, di situ ditulis, tetapi semua orang yang menerimanya, jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, sangat mudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita. Kita ini sudah bisa menjadi anak-anak Allah. Yaitu apa tadi? Mereka yang percaya dalam namanya. Sudah menjadi anak-anak Allah, Tuhan sudah siapkan, ya, sebuah rencana yang besar, ya, rencana yang baik. Rencana dalam kehidupan masing-masing anaknya. Semua anak-anak Allah itu sudah dalam genggaman tangan Tuhan, ya. Hidup damai sejahtera, ya, penuh sukacita, penuh ketenangan, ya. Itulah janji Tuhan buat anak-anak Allah. Jadi ingat ya anak-anak, di sini sudah disampaikan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Jelas dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya. Nah, sebelum masuk di dalam doa penutup, kita sama-sama pujikan satu pujian, ya. Pujian ini bagus sekali. Kita kalau bisa pakai gerakan, yuk kita bangkit berdiri, ya. Sayangnya tante pakai mic seperti ini tapi enggak apa-apa, ya. Kita pujikan hatiku penuh nyanyian, ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, kita ulang, ini ada kalimatnya yang bagus. Ya, katakan. Yang merasa anak raja, bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan pakai gerakan yang biasanya sudah diajarkan om dan tante kalau dulu sekolah minggu ketemu, ya. Kita sama-sama pujikan ini sekali lagi, ya. Kalau merasa penuh sukacita, penuh pujian, berarti kalian bisa menyanyi dengan sukacita. Yuk, jangan males-males, kita bangkit berdiri. Lagunya sukacita, ya. 1, 2, 3. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan,
Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, kalau yang di rumah ada saudaranya, ya ditunjuk ya. Aku anak raja, ya adiknya atau kakaknya ditunjuk. Mungkin ada papa mamanya juga ditunjuk ya. Ini kata-katanya bagus, kita anak-anak Allah loh. Ya, anak-anak Allah, kita anak raja. Katakan ini, yuk kita ngomong seperti ini sambil ditunjuk diri kita sama di sekitar kita. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita tutup mata. Kita mau berdoa, lipat tangan, duduk yang manis ya anak-anak ya. Kita duduk, kita berdoa, kita mau bicara sama Tuhan ya. Jangan tolak-tolak walaupun di rumah tetap disiplin ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, firman-Mu yang sudah Engkau berikan sungguh luar biasa. Tuhan tunjukkan dan tegaskan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Ya, ada janji yang Tuhan sudah berikan yaitu terang. Terang Tuhan berikan buat kami anak-anak Allah untuk bisa berjalan dalam kegelapan dunia ini. Anak-anak Allah untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jagai, sertai kami, beri kesehatan dalam tubuh kami semua, lindungilah kami. Kami hanya bisa berdoa kepadamu Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan, otoritas-Mu Tuhan, kami minta kiranya Tuhan tolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati anak-anak yang yang sudah mengikuti live streaming pada pagi hari ini, supaya mereka tetap tahu dan sadar bahwa mereka anak-anak Allah. Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Jangan lupa setelah ini ada kreativitas. Ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya, penggaris, pensil, spidol, lem, gunting, mata-mataan, dan juga kertas origami adik-adik ya. Pertama kita akan menggambar terlebih dahulu 2 lingkaran adik-adik ya. Yang pertama besarnya kurang lebih 6 cm dan yang kedua kurang lebih 4 cm adik-adik ya. Sudah tante buat lingkarannya 2. Kemudian di lingkaran yang besar ini kita akan menulis I am the Son of God. Kalau sudah ditulis, kemudian yang di lingkaran kecil ini kita akan menggambar
muka ya adik-adik. Ini adik-adik, ini yang tante gambar adalah wajahnya cowok ya adik-adik ya, boy. Kalau adik-adik pengen yang cewek atau girl, boleh adik-adik seperti ini, adik-adik gambar ya. Kalau nggak punya mata-mataan juga bisa digambar seperti ini adik-adik ya. Sudah kita gunting kedua lingkaran ini adik-adik. Kemudian kita akan menggambar tangan dan kaki adik-adik ya. Tante pakai ukuran untuk tangannya 4 kurang lebih 6 ya, 6 kali 1 cm, dan untuk kakinya 8 kali 1 cm. Ini sudah tante gunting ya, tangan dan kakinya 6 cm kali 1 kurang lebih, ini juga 8 kali 1 cm kurang lebih. Kemudian kita lipat seperti ini. Ini ada dibuka. Seperti ini ya, kita buat seperti ini semua adik-adik ya. Ini sudah, kemudian kita tempelkan ya, seperti ini. Tangan, dan kakinya. Ini sudah jadi adik-adik ya. Ini yang boy kalau adik-adik mau buat yang boy, dan ini yang girl ya. Contohnya kalau adik-adik mau buat. Selamat membuat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.